Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke mencermati proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Jadi kisah kosakata kita. Jadi pada dasarnya bahasa atau kata-kata yang biasa kita gunakan saat ini itu ada sejarahnya. Ada beberapa kata yang berasal dari bahasa mungkin dari bahasa negara lain atau suku bangsa lain atau daerah lain yang kemudian disesuaikan dan digunakan dalam keseharian kita. Nah, sebagai contoh di sini ya, di sini ada bahasa Melayu, kemudian ada bahasa Indonesia dan bahasa Sanskerta. Ternyata untuk angka semuanya sama, duta juga sama, angkasa juga ternyata berbeda ya. Untuk Sanskerta dari angkasa, kalau Sanskerta itu adalah akasa. Kemudian permata, bahasa Indonesia dan Melayu sama, tapi bahasa Sanskerta berbeda, paramata. Nagri, Melayu, Indonesia, negeri. Bahasa Sanskerta, nagari. Kemudian manah, memanah, manas. Bahawa, bahwa, bava. Serigala, serigala. Ini Pak Jul nggak tahu ini bacanya bagaimana untuk masalah bahasa Sanskerta dari serigala. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa ternyata secara umum ya itu kan sama, hanya sedikit perbedaan seperti nagari, negeri, nagari. Nah, kalau bahasa Inggris pronunciation ya, itu kan hampir mirip. Perbedaannya hanya kecil sekali. Nah, itu kalau menurut Pak Jul ya, itu Pak Jul anggap itu sebagai suatu hal yang wajar. Karena apa? Bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta itu kan di dalam letak geografis yang sangat berdekatan. Melayu itu kan mulai dari Semenanjung Malaysia, kemudian Sabah, Sarawak, Kuching itu, dan Sumatera Sumatera sama sebagian Kalimantan. Kemudian kalau bahasa Indonesia digunakan seluruh pulau di Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian bahasa Sanskerta itu sebagai bahasa sebelum lahirnya bahasa Indonesia ini, atau bahkan sebelum ada bahasa Jawa. Ini kan yang bahasanya Sanskerta, kemudian hurufnya itu kan pakainya huruf Palawa, itu kan berasal dari India. Ya, wajar saja waktu dulu kan ada penyebaran agama baik Hindu maupun Buddha dari India datang ke Indonesia. Jadi yang dikenal pertama kali ya ini bahasa Sanskerta. Kalau hurufnya huruf Palawa ya, seperti itu. Tapi ini semuanya itu kan bisa dikatakan dalam satu lingkungan geografis yang sama. Jadi makanya strukturnya hampir mirip. Seperti itu. Nah, kemudian mengeksplorasi kosakata dalam bahasa daerah. Nah, kita diminta untuk membuat daftar kata dalam bahasa daerah. Kalian pilihlah kata-kata tulisan bunyi atau maknanya sama atau mirip dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini dicontohkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya itu papat. Papat itu 4 ya. Bulan, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya adalah bulan. Nah, di sini bisa dijadikan sebuah contoh ya. Di sini yang saya potongkan. Nah, ini di sini dicontohkan mengenai kosakata dari masing-masing bahasa daerah ya. Di sini ada Jawa, kemudian Bugis, Minangkabau dan juga Sunda. Nah, di sini diberikan contoh gosong. Kalau bahasa Indonesia juga gosong. Gosong itu kalau misalkan masak lupa mematikan terus sampai mau hampir kebakar, nah itu namanya gosong. Kemudian sungkan sama ngirit. Indonesia itu ngirit. Ngirit itu hemat ya. Bahasa Indonesianya irit.
pamrih, pamrih tetap, doyan, doyan, enteng, enteng. Nah, enteng untuk bahasa Jawa itu pakai TH ya, T-nya pakai TH. Kemudian Bugis ke Indonesia di sini bangku, bangku pakai O, batu, batu tetap, lemari, lamari dengan lemari. Kemudian salama, salamat, selamat. Sapatu, sepatu, daung, daun. Untuk suku Bugis dibandingkan dengan bahasa Indonesianya. Kemudian Minangkabau ada duo, dua, acuh, acuh sama, gigih, gigih sama, ampuh, ampuh sama, bengis, bengis sama. Kemudian kuciang, kucing. Perbedaannya Minangkabau menyebutkan kucing dengan kuciang. Berikutnya adalah suku Sunda dan Indonesia. Di sini nyeri-nyeri sama, sepatu, sapatu, mending, mending, adi, adi. Ternyata dengan adik kalau bahasa Indonesianya ya. Cuman K-nya tidak ada. Kemudian akur, akur sama cetak itu bahasa Sundanya adalah citak. Nah, ini sebagai salah satu contoh ilustrasi mengenai bagaimana mengeksplorasi kosakata dalam bahasa daerah, sekaligus kalian bisa membandingkan mengenai bahasa Indonesianya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.